Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu besar dan tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang besar tersebut, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ini semua patut kita syukuri dengan terus istiqomah sampai kita meninggal dunia. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Seperti biasanya kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang menjadi hak Allah atas hamba-hambanya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah memasuki bab yang ke-61, bab maja'a fi taswir fi al-musawwirin. Bab maja'a fil musawwirin. Bab tentang ancaman bagi orang-orang yang menggambar atau membuat patung makhluk yang bernyawa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan bab ini membawakan bab ini di dalam buku Tauhid untuk menjelaskan bahwa kesempurnaan tauhid, yaitu seseorang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, dia harus mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan dia tidak ingin sedikit pun menyerupai Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyah maupun apalagi uluhiyah. Orang yang bertauhid, dia tidak ingin menyerupai Allah sedikit pun. Kalau hal itu menjadi kekhususan bagi Allah, orang yang bertauhid, dia punya adab. Dia beradab kepada Allah, tidak ingin melakukan hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang menjadi kekhususan Allah adalah membuat rupa atau membuat bentuk makhluk. Ini menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenal di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Musawwir. Nah, Al-Musawwir, yang membuat bentuk, yang membuat rupa, itu adalah khusus. Makanya nama Allah Maha yang membuat bentuk. Kita lihat dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti surat Al-Hasr ayat 24, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Bari'u sama juga Maha Pencipta, Al-Musawwir yang membuat bentuk, ya, makhluk. Atau dalam ayat yang lain, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang
membentuk kalian di dalam rahim sesuai bentuk yang Allah kehendaki. Jadi Allah membentuk manusia di dalam rahimnya, di dalam rahim ibunya, itu sesuai dengan kehendak Allah. Rupanya seperti ini, bentuknya, ya. Itu Allah yang berkuasa. Atau dalam ayat yang lain, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah yang membentuk kalian dengan seindah-indahnya bentuk atau sebaik-baiknya bentuk. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan bab ini untuk menjelaskan agar seseorang itu betul-betul mentauhidkan Allah, tidak boleh menyerupai Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, baik dalam masalah at-taswir, dalam masalah membuat bentukan, membuat bentuk makhluk hidup, menggambar makhluk hidup, atau membuat patung makhluk hidup. Kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Rahimahullahu taala. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala, wa man adzlamu mimman dzahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw yakhluqu habatan aw yakhluqu sya'iratan. Artinya Allah taala berfirman, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku, maka hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil atau sebutir biji-bijian atau sebutir biji gandum. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi adaban yaumal qiyamati alladhina yudahuna bi khalqillah. Artinya, manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin fin nari yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Artinya, setiap perupa berada dalam neraka. Setiap rupa yang dibuatnya akan diberi nyawa guna menyiksa dirinya di dalam neraka jahanam. Al-Bukhari dan Muslim pun meriwayatkan hadis marfu' dari Ibnu Abbas, man sawwara suratan fid dunya kullifa anyan fukha biha ruha wa laysa binafiqin. Artinya, barang siapa membuat rupaka di dunia akan dibebankan pada hari kiamat untuk meniupkan roh ke dalam rupaka buatannya itu, namun dia tidak akan dapat meniupkannya. Muslim meriwayatkan dari Barakallahu fiik. Baik. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang ancaman yang keras bagi orang-orang yang menggambar atau membuat patung yang bernyawa, makhluk yang bernyawa. Dalil yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu darratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sa'iratan." Ini dalam hadis qudsi, Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu sebagaimana ciptaanku. Kalau bisa, hendaknya dia menciptakan seekor semut yang paling kecil, atau hendaknya dia menciptakan satu butir habbatan, ya, satu butir biji-bijian, aw liyakhluqu sa'iratan, atau satu butir biji gandum. Atau dalil yang lain, asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah.
Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Artinya dia membuat tandingan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, kullu musawwirin finnar. Semua atau setiap orang yang membuat rupa-rupa atau menggambar ataupun membuat patung makhluk yang bernyawa berada di neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gambar atau patung yang dia bikin itu Allah kasih nyawa. Yu'adzabu biha fi jahannam, yang akan menyiksa orang yang membuatnya. Jadi dikasih nyawa, lalu patung-patung itu yang akan menyiksa orang yang membuatnya di dunia. Maka kalau semakin banyak dia menggambar makhluk yang bernyawa, semakin banyak dia membuat patung makhluk yang bernyawa di dunia, semakin banyak dia mendapatkan siksaan dari makhluk-makhluk tersebut. Atau hadis yang lain, man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyanfuqa fiha ruh. Barang siapa yang menggambar makhluk bernyawa di dunia atau membuat patung makhluk bernyawa di dunia, akan dibebankan untuk meniupkan ruh, walaysa binafikh, dan tentu dia tidak akan mampu meniupkan ruh. Nah, ketika dia tidak mampu meniupkan ruh itu, Allah yang meniupkan ruh kepada patung-patung gambar-gambar makhluk bernyawa yang dia gambar di dunia. Setelah Allah tiupkan ruh, apa kemudian? Makhluk-makhluk ini yang akan menyiksa orang yang membuatnya di dunia. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum. Ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena sebagaimana kita jelaskan tadi, ada kaitan yang sangat erat dengan tauhid seseorang. Seseorang yang bertauhid selalu memiliki adab dengan Allah, tidak ingin menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari dalil-dalil yang dibawakan di sini, maka di antara alasan kenapa tidak boleh membuat gambar atau patung makhluk yang bernyawa, ini ada beberapa alasan. Ya, alasan tidak boleh membuat patung ataupun gambar makhluk yang bernyawa. Kenapa tidak boleh? Alasan yang pertama, karena menandingi ciptaan Allah. Menandingi ciptaan Allah. Sebagaimana terdapat dalam hadis ini, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat yaitu orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menggambarkan, yang bisa membuat bentuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa, mereka yang membuat patung, mereka sejatinya sedang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, maka Allah melarang makhluknya untuk menandinginya. Kalau kita lihat bab-bab sebelumnya, ada bab tentang larangan menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Mungkin masih ingat ya, larangan menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ya, misalkan seseorang berkata, saya sembuh karena dokter, ya, saya ini sembuh karena dokter fulan. Perkataan seperti ini tidak boleh, karena dia membelakangi Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan nikmat sembuh itu kepada dokter. Harusnya dia memuji Allah terlebih dahulu, kemudian baru dia menyandarkan kepada yang menjadi sebab kesembuhannya itu. Nah, menyandarkan nikmat kepada selain Allah
ini tidak diperbolehkan. Karena kalau seseorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, sama saja dia sedang menyamakan Allah dengan dokter tersebut. Saya ini sembuh karena dokter, sama saja dia ini menyamakan Allah dengan dokter. Ya, seakan-akan dia mengatakan dokter itulah yang menyembuhkan. Padahal yang menyembuhkan itu khusus bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Khusus Allah yang menyembuhkan penyakit. Nah, ketika seseorang mengatakan saya sembuh karena dokter, sama saja dia itu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan dokter tersebut. Begitupun sama halnya orang yang menggambar atau membuat patung makhluk yang bernyawa. Yang hanya bisa membuat makhluk, yang hanya bisa membuat bentuk itu adalah Allah. Nah, ketika manusia membuat patung, ketika manusia membuat gambar makhluk bernyawa, sama saja dia sedang menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada gambaran di sini. Nah, ini diantara sebab kenapa tidak boleh menggambar makhluk yang bernyawa, karena sama saja dengan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini orang yang sangat zalim, kata Allah sebagaimana dalam hadis qudsi di atas, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Dan siapakah yang paling zalim daripada orang yang menciptakan sesuatu sebagaimana ciptaanku. Nah, ini orang yang membuat makhluk bernyawa, menggambar atau membuat patung, dia sama saja menandingi Allah. Maka itu orang yang sangat zalim. Dan itu akan mengancam tauhid seseorang. Walaupun mungkin niatnya itu tidak untuk menandingi Allah, tapi hal-hal semacam itu harus dihindari oleh orang-orang yang bertauhid, karena dia tidak ingin melakukan hal-hal yang seakan-akan menandingi Allah. Karena mustahil manusia itu bisa menandingi Allah, mustahil. Ya, Pak ya? Enggak mungkin orang itu bisa menandingi Allah dalam ciptaan Allah, enggak mungkin. Enggak akan sempurna ciptaan manusia. Dia membuat patung misalkan, mungkin begitu persis dengan manusia, tapi pasti tidak sempurna. Berbeda dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara luarnya kelihatan persis, tapi bagian dalamnya apa? Bagian dalamnya isinya apa? Kosong ya. Bahkan mungkin kawat ya, isinya kawat-kawat. Nah, kalau ciptaan Allah luarnya sempurna, dalamnya juga sempurna. Seseorang menggambar misalkan, menggambar makhluk yang bernyawa, tidak sempurna ya. Mungkin bentuknya gepeng atau matanya cuma satu. Kenapa? 2 dimensi misalkan. Tidak sempurna. Tapi seorang yang bertauhid menghindari hal-hal semacam itu, dan kita dilarang untuk melakukan hal semacam itu karena itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada gambaran seperti ini. Ya, jadi orang yang membuat patung atau membuat gambar makhluk bernyawa itu sebabnya kena menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kira-kira dalam masalah uluhiyah atau rububiyah? Dalam masalah rububiyah. Ini pun dilarang kita menandingi Allah dalam masalah rububiyah. Padahal secara kenyataannya tidak mungkin seseorang itu bisa menandingi Allah dalam masalah rububiyah. Itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah uluhiyah. Bagaimana mungkin seseorang di samping menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah? Bagaimana mungkin seseorang menyembah manusia yang tidak sempurna di samping dia menyembah Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang berbuat syirik ya, terjatuh dalam syirik uluhiyah, maka dosanya sangat besar, karena
dia sangat zalim kepada Allah, sangat tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mendefinisikan tentang syirik, kata beliau, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Maka ada orang yang menyembah Nabi seperti dia menyembah Allah. Bayangkan gimana dolimnya orang ini. Manusia, Nabi diangkat menjadi Tuhan, dia berdoa kepada Nabi itu sebagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menjadikan mayit-mayit, menjadikan orang-orang soleh untuk dia minta-minta sesuatu, untuk dia minta rizki, untuk dia minta kesembuhan, minta keselamatan dan seterusnya, itu orang yang sangat zalim, karena dia telah menandingkan Allah dengan makhluk-makhluk yang tidak sempurna seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa tidak boleh menggambar atau membuat patung makhluk yang bernyawa? Karena nanti pada hari kiamat disuruh untuk meniupkan ruh pada patung-patung tersebut. Karena pada hari kiamat disuruh untuk meniupkan ruh pada patung-patung tersebut. Dan sudah tentu siapapun tidak mampu meniupkan ruh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika disuruh meniupkan ruh kemudian manusia tidak bisa meniup, apakah selesai sampai di situ? Tidak, ini berupa siksaan. Ketika orang itu disuruh meniup lalu dia tidak sanggup meniupkan ruh, maka Allah lah yang akan meniupkan ruh kepada makhluk-makhluk tersebut. Lalu makhluk-makhluk ini yang akan menyiksa orang yang membuat makhluk-makhluk itu di dunia. Sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan, kullu musawwirin finnar, setiap orang yang membuat patung atau membuat gambar makhluk bernyawa berada di neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabahu biha fi jahannam. Allah akan menjadikan tiap-tiap patung yang dia bikin itu nyawa, dan patung-patung itulah yang akan menyiksanya di neraka jahanam. Dan setiap kali atau sebanyak patung yang dia bikin itulah yang akan menyiksanya di hari kiamat. Baik. Alasan yang ketiga, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patung-patungnya. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada patung-patungnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Para malaikat itu tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada seekor anjing dan juga gambar atau patung. Nah, kalau malaikat tidak bisa masuk, maka rumah ini tidak atau bahkan jarang mendapatkan keberkahan. Malaikat rahmat, malaikat yang menebarkan keberkahan, yang memberikan rahmat, ya, seharusnya rumah tangganya, keluarganya diberi keberkahan, ditebari keberkahan, dikasih rahmat di dalam rumah tangganya. Gara-gara malaikat tidak masuk, maka menyebabkan rumah tangganya mungkin berantakan, ya, anak dan istrinya mungkin susah diatur, istrinya melawan, anak-anaknya mungkin nakal, dan seterusnya. Itu bisa jadi dari hal-hal yang tidak kita duga. Hal-hal seperti ini, mungkin ada gambar, ada patung di dalam rumah,
ya, foto-foto yang mungkin dipajang di ruang tamu dan sejenisnya, itu bisa jadi menjadi sebab tidak masuknya malaikat rahmat sehingga membuat rumah tangga menjadi rusak atau menjadi berantakan. Sebagian ulama mengatakan ya, yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah malaikat Jibril ya. Namun Allah alam, pendapat yang kuat yaitu malaikat rahmat ya, malaikat rahmat yang membawa rahmat tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Baik. Sebab yang keempat, patung-patung itu menjadi wasilah kepada kesyirikan. Patung-patung itu menjadi wasilah kepada kesyirikan. Dan itu dari zaman dulu, sejak zaman Nabi Nuh ya, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Sebab mereka terjatuh dalam kesyirikan ya karena dari patung-patung tersebut. Patung-patung, gambar-gambar orang-orang soleh ini yang menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Mungkin sekarang orang menggampangkan untuk memajang foto-foto orang-orang soleh atau membuat patung orang-orang soleh. Dan lama-kelamaan ya, syaitan datang menggoda hatinya dan dia mungkin jauh dari ilmu agama, bisa menyembah ya makhluk-makhluk tersebut. Atau mungkin dalam kondisi yang genting ya, dia tidak punya jalan keluar, dia mendapatkan masalah dari berbagai macam persoalan, jalan buntu, tiba-tiba di rumahnya ada foto, mungkin anggaplah orang soleh, tiba-tiba langsung terbetik hatinya untuk minta pertolongan kepada orang soleh yang ada di foto itu. Ini kesyirikan. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi memang orang sengaja majang foto itu untuk mengalap berkah. Ini lebih parah lagi. Ya, majang foto untuk mendapatkan keberkahan atau untuk perlindungan. Nas'alullah salam wal afiyah. Yang bisa melindungi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gambar, foto ya, orang yang paling soleh sekalipun ya, atau mungkin habib yang paling soleh sekalipun, kiai yang paling soleh sekalipun, bukan atau tidak bisa melindungi siapapun ya. Berarti foto ini apa, seperti jimat gitu ya. Jadi jimatnya itu dalam bentuk foto-foto atau untuk melariskan dagangan dan seterusnya ya, ini kesyirikan ya yang harus dijauhi atau wasilah kepada kesyirikan. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat azanallahu wa iyyakum. Berikutnya mengenai hukum lukisan ya. Hukum surah, dalam bahasa Arabnya lukisan itu namanya surah. Surah ini ya, surah ya pakai shad ya, bukan pakai sin ya. Kalau pakai sin itu apa? Surat Al-Qur'an ya, surat. Ini surat pakai shad. Nah, itu bisa bermakna baik gambar yang berupa patung yaitu tiga dimensi ataupun gambar yang berupa lukisan. Ini juga tetap dua-dua ini dinamakan surah. Makanya dalil-dalil ya yang berkaitan tentang surah ya, ini bisa berupa patung atau bisa berupa lukisan. Oleh karena itu bisa dibagi menjadi dua. Surah itu yang pertama berupa lukisan, berupa patung, yang kedua berupa lukisan. Dan yang kita bahas ini lebih fokus kepada yang bernyawa ya. Kita tidak membahas yang tidak bernyawa ya, seperti manusia, seperti hewan
ya hewan-hewan, manusia, ini makhluk yang bernyawa. Atau gambar setan. Gambar setan makhluk bernyawa atau tidak? Nah, dan orang hebatnya bisa gambar setan gitu ya. Gimana bisa gambar setan? Nggak pernah lihat gitu. Baik. Kalau yang berupa patung, ijma' ulama hukumnya haram. Kalau patung makhluk bernyawa, ijma' ulama hukumnya haram. Sebagaimana ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Battal dan Imam An-Nawawi, menukilkan hukumnya ijma', sepakat para ulama hukumnya haram. Kecuali untuk mainan anak-anak. Ini dikecualikan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kecuali mainan anak-anak. Kalau mainan anak-anak maka ini dibolehkan. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak-anak yang bermain-main boneka, ya, boneka makhluk bernyawa, dan beliau tidak melarang hal tersebut. Nah, kalau berupa mainan boneka, ya, ini tidak terlarang. Tapi kalau boneka yang sangat mirip dengan manusia, ya mendingan dihindari. Itu bukan, ya, boneka yang mirip dengan manusia misalkan, ya sangat persis gitu ya. Oh, maksudnya dari bentuknya sangat besar, ya. Jadi bonekanya sangat besar dan itu bentuknya manusia misalkan. Nah, ini dihindari. Kalau boneka mainan yang kecil-kecil, ya ini nggak masalah. Tapi kalau yang besar-besar ini sebaiknya dihindari karena mirip kepada patung. Nah, adapun yang kedua yaitu yang berupa lukisan. Ini dua dimensi, ya, lukisan. Nah, berupa lukisan. Para ulama membagi menjadi dua, lukisan yang bernyawa, makhluk yang bernyawa, dengan lukisan yang tidak bernyawa. Lukisan yang tidak bernyawa, pendapat yang kuat itu dibolehkan. Lukisan yang tidak bernyawa, lukisan makhluk yang tidak bernyawa, itu pendapat yang rajih dibolehkan. Karena ada pendapat yang lain yang tidak membolehkan, ya, termasuk lukisan yang tidak bernyawa pun itu sebagian ulama tidak membolehkan. Namun pendapat yang kuat itu dibolehkan. Sebagaimana pernyataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi ada seorang tabi'in yang bertanya kepada Ibnu Abbas. Disebutkan dari Sa'id ibni Abil Hasan. Ya, tabi'in ini bernama Sa'id bin Abil Hasan. Dia berkata, "Kuntu inda Ibni Abbas radhiyallahu anhuma id atahu rajulun faqala ya Aba Abbas inni insanun innama ma'ishati min son'ati yadi wa inni asna'u hadhihi tasawir." Faqala Ibni Abbas
la uhadditsaka illa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tuhu yaqul man sawwara suratan fa innallaha mu'adzabahu hatta yanfukhu fiha ar-ruh wa laysa binafin fiha abadan. Faraba ar-rajulu rabwatan shadidatan wasfar wajhu wa qala waihaka inna abita illa an tasna fa alayka bihadas syajar wa kullu syai'in laysa fihi ruh. Ya, ini dalil dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diceritakan oleh seorang tabi'in ini. Dia pernah di tempat Ibnu Abbas, kemudian datang salah seorang yang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, ya, sesungguhnya saya ini hobi menggambar, dan di antara gambar-gambar itu adalah gambar makhluk yang bernyawa. Maka Ibnu Abbas memberikan fatwa, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha. Ya, setiap orang yang membuat gambar makhluk bernyawa berada di neraka, dan nanti pada hari kiamat akan dibebankan untuk meniupkan ruh pada makhluk-makhluk yang dia gambar tersebut. Ya, kemudian makhluk tersebut menyiksa orang yang menggambarnya. Ya, ini ada beberapa versi. Baik, kata Ibnu Abbas, wa in kunta labudda fa'ilan fasna'ish syajara wa ma la nafsalahu. Tapi kalau kamu masih pengen gambar, maka gambarlah pohon-pohon. Ya, gambarlah seperti pepohonan. Wala wa ma la nafsan lahu, atau gambar hal-hal yang tidak ada ruhnya. Gambar hal-hal yang tidak bernyawa. Ya. Baik. Nah, ini menjadi dalil bahwa kalau yang tidak bernyawa itu hukumnya apa? Boleh, ya. Nah, walaupun di antara murid Ibnu Abbas sendiri ada yang tidak membolehkan, ya. Seperti Mujahid, ya. Mujahid itu termasuk yang tidak membolehkan sekalipun yang tidak bernyawa, karena dalilnya khawatir, ya, khawatir menandingi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gambar pegunungan, gambar pepohonan, ya, saking khawatir menyamakan Allah Subhanahu wa taala, mereka melarang. Namun ini tidak begitu kuat, ya. Nah, mereka juga berdalil dengan hadis pertama di dalam buku ini atau di dalam bab ini. Barang siapakah yang paling dolim, ya, dari orang yang menciptakan sesuatu seperti ciptaanku, falyakhluqu darrotan, maka hendaknya mereka menciptakan semut yang paling kecil, atau hendaknya mereka menciptakan apa? Habbatan, ya, biji-bijian, au liyakhluqu sya'iratan, atau mereka menciptakan biji gandum. Ini kira-kira makhluk bernyawa atau tidak? Tidak bernyawa. Nah, mereka berpendapat dengan dalil ini bahwa sekalipun yang tidak bernyawa tidak boleh digambar. Namun ini sekali lagi ini kurang kuat. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi ini Allah sedang menantang, ya. Allah sedang menantang orang, bukan sedang melarang orang, tapi Allah sedang menantang, ya. Kalau kalian mampu menciptakan sebagaimana ciptaanku, maka coba ciptakan semut yang paling kecil, coba ciptakan biji-bijian, coba ciptakan biji gandum. Nah, ini bentuknya tantangan, jadi bukan larangan. Dan dalil dari perkataan Ibnu Abbas ini sangat kuat, yaitu beliau mengizinkan seorang tabi'in ini untuk menggambar yang tidak bernyawa, ya. Allah alam bisawab. Baik, adapun yang bernyawa, ya, maka jumhur ulama mengatakan hukumnya haram. Kalau gambar makhluk yang bernyawa, jumhur ulama mengatakan hukumnya haram.
kita katakan jumhur ulama, berarti ada sebagian ulama yang berpandangan itu boleh, ya. Kenapa? Karena juga ada hadis, ya, yang melarang gambar makhluk bernyawa illa raqman fi saubin, ya. Dalam hadis disebutkan illa raqman fi saubin, kecuali gambar yang ada di dalam kain, bukan di dalam, ya. Gambar yang terdapat pada kain atau baju, ya. Ini dikecualikan, ya. Semua gambar yang bernyawa itu tidak boleh, kecuali raqman fi saubin, kecuali gambar yang terdapat pada kain, ya. Baik. Dan itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia di dalam rumahnya, kemudian malaikat Jibril minta izin untuk masuk, namun malaikat Jibril tidak mau masuk. Ternyata di dalam rumah Rasulullah terdapat kain atau kain pintu atau kain jendela yang terdapat gambar makhluk bernyawa, ya. Terdapat gambar makhluk bernyawa. Maka Rasulullah perintahkan untuk dilepas, kemudian kain ini dibikin sandaran, ya, dibikin bantal atau dibikin untuk duduk, ya, sandaran dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan kalau dalam halal seperti ini maka dibolehkan gambar makhluk yang bernyawa. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan, gambar makhluk yang bernyawa itu tidak dibolehkan kecuali untuk hal-hal yang rendah atau untuk menghinakan, hal-hal yang itu untuk menghinakan. Contohnya seperti gambar yang terdapat di dalam terdapat di bantal, gambar yang terdapat di karpet, ya, karpet, atau yang terdapat di keset misalkan. Maka ini untuk penghinaan dikecualikan, ya, itu tidak masalah. Namun tetap saja kita berusaha, ya, menghindarkan semua itu dari rumah kita. Kalau ada spray yang tidak gambar makhluk bernyawa, ya pilih yang tidak bernyawa. Kenapa harus milih yang gambarnya sika? Ya, milih gambarnya macan misalkan. Spray gambarnya macan. Ya, ada yang lain gitu, ya. Walaupun ini diberi keringanan, tetap kita memilih yang tidak bernyawa, ya. Keset pun sama, kalau ada yang warna lain, gambar yang lain, ya, kenapa harus milih yang bernyawa? Kecuali kalau memang, ya, kita dikasih hadiah kemudian gambarnya seperti itu, ya, tidak masalah kita mengambil keringanan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini ada gambaran, ya. Baik. Nah, gambar makhluk bernyawa ini termasuk lukisan tangan, ya, termasuk lukisan tangan. Ya. Ini lebih ditekankan, ya, untuk pengharamannya. Sedangkan untuk cetakan foto, ya, foto kemudian dicetak, ya, ini perbedaan para ulama, ya. Foto yang dicetak, ya, sebagian membolehkan kalau memang itu ada kebutuhan. Cetakan foto yang memang itu ada kebutuhan, apalagi di zaman kita sekarang, ya, persyaratan administrasi kebanyakannya menggunakan foto, maka tidak masalah foto itu dicetak, ya. Kalau tidak untuk kebutuhan, sebaiknya tidak dicetak. Sekalipun kalau dicetak, ya jangan dipajang, karena ketika dipajang khawatir, ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya. Karena dalam bahasa Arab foto itu, ya, namanya surah, ya, namanya surah. Jadi takut masuk dalam larangan hadis-hadis yang kita bacakan ini. Nah, berikutnya tentang hukum foto atau video yang ada di dalam alat, di dalam alat elektronik, ya, di alat digital misalkan.
File ya, di dalam file ya, di dalam handphone, di dalam laptop. Nah, hukumnya seperti apa? Ini juga terjadi perbedaan para ulama ya. Ada yang lebih berhati-hati, tidak membolehkan untuk foto ataupun video kecuali yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan ya tidak sembarangan foto orang ataupun video orang. Namun sebagian juga seperti seorang ulama yang menjadi lajnah ya, hay'ah kibar ulama, anggota anggota dewan fatwanya Arab Saudi, diantaranya membolehkan untuk foto yang bentuknya adalah digital ya, karena beralasan ya foto yang digital itu ibaratnya seperti cermin ya, hanya seperti cermin. Kita ngambil foto ya sama seperti kita pasang cermin kepada orang itu. Jadi kita jepret ya, foto ya sama seperti kita naruh cermin, dia dikasih cermin. Nah, dan semua orang bisa, berbeda dengan lukisan misalkan ya, lukisan tangan ya, ini orang punya keahlian khusus baru dia bisa melukis. Tapi kalau untuk foto, orang buta pun bisa foto. Jadi ini lebih ringan ya, tidak termasuk dalam larangan tersebut karena bentuknya adalah digital. Tapi sebagian juga lebih mengambil pendapat hati-hati, tidak sembarangan untuk foto. Allahu a'lam bishawab. Nah, ya karena mudarat ya. Apalagi belum lagi timbul fitnah misalkan bagi para wanita yang suka foto, apalagi fotonya itu nanti disebar atau diupload di media sosial, itu pasti akan menimbulkan mudarat untuk orang lain atau mudarat untuk dirinya sendiri, maka lebih hati-hati. Allahu a'lam bishawab. Nah, kita bacakan hadis yang terakhir. Muslim meriwayatkan dari Abu Al-Hayyaj yang menuturkan, Ali berkata kepadaku, ala ba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Artinya, maukah kamu aku utus untuk suatu tugas sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutusku untuk tugas tersebut, yaitu jangan kamu biarkan ada sebuah perpaka kecuali kamu musnahkan, dan jangan kamu biarkan ada sebuah kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Nah, ini adalah hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Beliau mengutus salah seorang tabi'in yang bernama Abu Al-Hayyaj ya, Abu Al-Hayyaj. Kata Ali bin Abi Thalib, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku mengutusmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Artinya Rasulullah pernah mengutus Ali bin Abi Thalib dalam sebuah peperangan, yaitu untuk apa? An la tada' suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidak terdapat gambar-gambar atau patung-patung kecuali engkau hancurkan, dan tidak ada kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan dengan tanah. Nah, ini yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah perintahkan Ali untuk menghancurkan patung-patung, menghancurkan gambar-gambar, dan juga untuk meratakan kuburan, jangan terlalu tinggi, atau kuburan yang ada bangunannya dihancurkan bangunan tersebut. Dan kita lihat di sini Rasulullah menggandengkan antara gambar dengan kuburan.
perintahnya yang pertama untuk menghancurkan gambar-gambar atau patung-patung. Perintah yang kedua untuk meratakan kuburan. Ya. Artinya gambar itu ya mirip-mirip seperti kuburan. Mirip-mirip apanya kira-kira? Mirip-mirip apanya? Bahayanya patung, bahayanya gambar itu ya mirip bahaya seperti bahaya kuburan yang diagung-agungkan, yang bisa menyeret manusia ke dalam kesyirikan. Begitupun gambar, begitupun patung-patung. Ini yang tadi kita contohkan, ya, sebagian orang terjerumus dalam kesyirikan ya gara-gara gambar, gara-gara patung. Dan itu dari dulu sampai di zaman kita sekarang. Bahkan orang menjadikan gambar-gambar itu sebagai jimat dan sebagai ngalap berkah dan sejenisnya. Nah, ini sama saja ya bahayanya dengan kuburan. Maka diperintahkan untuk gambar-gambar dihancurkan, patung-patung dihancurkan, begitupun kuburan diratakan dengan tanah. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib kepada generasi setelahnya. Dan ini bukti mereka itu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat Ali diperintahkan oleh Rasulullah melakukan hal demikian. Ketika dia menjadi pemimpin, beliau pun mengutus bawahannya atau mengutus generasi setelahnya melakukan sebagaimana yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, azinallahu wa yakum. Ini bab yang ke-61 tentang ancaman ya orang yang menggambar makhluk yang bernyawa atau orang yang membuat patung makhluk bernyawa. Nah, oleh karena itu ya, kalau ada yang menggambar makhluk bernyawa ataupun mungkin penghasilannya itu dari lukisan atau membuat patung, maka hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, karena ini termasuk dosa besar. Banyak sekali ancaman-ancaman seperti ini menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar. Mungkin dia seorang pengrajin atau dia seorang apa yang bikin patung itu namanya apa? Pengrajin, seniman, ya. Ya, bikin seniman yang selain makhluk bernyawa, ya. Ya, seniman, ya. Bikin patung apa misalkan? Ya, patung jalan raya atau patung Ka'bah, patung kapal, ya, nggak masalah. Jangkir. Cangkir, ya, gelas, cangkir, teko kan gitu ya. Iya, seniman itu. Ya. Nah, insya Allah kalau seseorang meninggalkannya karena Allah, maka akan digantikan dengan yang lebih baik. Ya, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Karena ada sebagian orang muslim yang mungkin dia menjadi tukang, ya, lalu dia diminta untuk membuat patung di rumah ibadah non muslim. Tukang, seorang orang muslim, ya, menerima tawaran untuk membuat patung di rumah ibadah non muslim, dan patungnya adalah patung Tuhannya mereka. Bayangkan, ini tidak boleh, ya. Karena tolong menolong dalam keburukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Dan ini tidak boleh. Ya. Kalau menerima tawaran bikin rumah ibadah, ada tukang muslim menerima tawaran bikin rumah ibadah non muslim, diterima atau tidak? Ya, tidak boleh, ya, karena rumah ibadah itu wasilah untuk mereka beribadah, ya. Mereka beribadah di tempat tersebut. Kita membuat tempat untuk mereka ibadah kepada selain Allah, maka jangan, ya. Ya, kita jangan menerima tawaran seperti itu.
Dan walaupun bayarannya besar, walaupun mungkin proyeknya menjanjikan, tapi jangan tergiur karena ini hal-hal yang diharamkan, bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Ya, jangan bermudah-mudahan dalam masalah seperti ini. Nah, Allahu a'lam bishawab. Masih ada waktu, mungkin kita lanjutkan bab yang bab setelahnya ya. Masih semangat atau kita buka tanya jawab? Tanya jawab aja. Insyaallah. Kelihatannya sudah ya, baik, enggak apa-apa ya. Kita buka tanya jawab saja ya, daripada temanya bercampur ataupun susah untuk ditangkap. Mungkin kita cukupkan satu bab saja biar mudah untuk dicerna. Allahu a'lam bishawab. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasannya, dan ternyata memang hukum gambar ini ancamannya sangat berat juga. Tentang mainan anak boneka, tadi juga disebutkan hadis tentang tidak diberikan rahmat, malaikat tidak memberi rahmat itu. Nah, apakah kalau mainan itu harus dibereskan atau ditaruh di lemari atau dibiarkan itu diperbolehkan? Demikian. baik. Apakah mainan anak-anak yang berupa makhluk bernyawa itu harus dirapikan, maksudnya disembunyikan, ditaruh dalam lemari, atau boleh berserakan? Ya, boleh berserakan. Ya, kalau merusak pemandangan ya dirapikan. Kalau tidak merusak pemandangan ya tidak masalah ya, karena hal itu dibolehkan. Walaupun dipajang, walaupun ditaruh di depan, walaupun ditaruh di atas di ruang tamu dan dibikin pajangan, itu tidak masalah ya. Karena ini untuk mainan anak-anak gitu ya. Jadi tidak harus disembunyikan. Ketika anak-anak sudah selesai main ya, boneka-boneka ini harus kita simpan, sembunyikan di dalam lemari ya, tidak harus seperti itu. Nah, dan berkaitan dengan masuknya malaikat rahmat ya, walaupun tadi boneka-boneka mainan ini tidak dirapikan, tetap ya malaikat rahmat insya Allah juga tetap masuk ke dalam rumah seseorang, kecuali yang tadi ya kita sebutkan, ada patung, ada makhluk yang bernyawa, gambar-gambar ya, termasuk foto-foto yang dicetak ini juga kita lebih hati-hati ya, lebih hati-hati untuk memajang foto-foto yang dicetak ya, foto keluarga, foto pernikahan ya. Nah, kita usahakan untuk hati-hati tidak memajang foto-foto tersebut. Apalagi kalau anak-anak muda ya, yang dipajang itu foto-foto artis ya di kamar. Foto-foto artis ya. Bahkan yang terlihat auratnya juga kadang-kala dipajang di kamar-kamarnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dulu poster namanya ya. Ya, poster-poster ya, ini termasuk kalender itu ya, kalender yang ada foto-foto sebisanya tidak dipajang. Atau cari kalender yang tidak ada gambar makhluk bernyawa ya. Kan banyak ada kalender yang pegunungan, yang pepohonan, bunga-bunga gitu ya. Nah, tapi kalau kalender yang makhluk bernyawa ya sebisa mungkin jangan dipajang atau jangan digantungkan. Nah, kita berusaha untuk gimana rumah itu bisa penuh dengan keberkahan, banyak rahmatnya. Ya, kita berusaha menghindari hal-hal yang mengundang datangnya pencegah daripada keberkahan-keberkahan tersebut. Ya, kita berusaha mencegah dari hal-hal yang paling kecil sekalipun. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada kepala binatang atau topeng gitu ya? Topeng tapi bentuknya topeng ya, topeng bentuknya manusia gitu ya, wajah manusia. Nah, cuma matanya yang bolong gitu ya, namanya topeng kan gitu. Baik, justru makhluk bernyawa itu yang paling urgen di bagian kepalanya. Itu yang menandakan dia makhluk bernyawa, itu yang paling urgen adalah bagian kepala. Nah, justru kalau sebaliknya kepalanya hilang, yang lainnya ada, malah itu dibolehkan. Ya, kalau kepalanya ini hilang, yang lainnya ada, malah ini dibolehkan. Kalau kita lihat dalam beberapa hadis disebutkan as-suratu ra'sun, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-suratu ra'sun, fa idza qutiya fala surata. Namanya gambar itu ya karena ada kepala. Apabila terputus kepalanya, maka tidak dianggap gambar, tidak dianggap patung. Jadi yang intinya adalah kepala. Jadi ini malah kepalanya saja yang dijaga. Nah ini yang tidak boleh ya, walaupun itu cuma kepala hewan ya, kepala rusa misalnya. Ya, kepala rusa ya, yang ada kepalanya. Kalau cuma tanduknya saja ya tidak masalah. Tanduk tanduk rusa, tanduk kerbau gitu ya. Nah, tapi kalau ada kepalanya, nah ini tidak dibolehkan. Termasuk topeng tadi ya. Kalau topengnya bentuk wajah manusia, maka tidak dipajang ya, tidak dipajang. Nah, topeng untuk mainan juga atau untuk apa? Mainan ya. Ya, kalau topengnya kepala banteng ya tidak boleh. Topengnya kepala banteng ya. Buat bantengan malah. Iya, itu malah bahaya lagi. Kalau nggak ada mata gimana, Bang? Ya, termasuk gak ada matanya ya, karena kalau bentuk kepala ya, bentuk kepala itu menandakan gambar atau menandakan makhluk bernyawa. Nah, ya sebagian menutup ataupun menghilangkan matanya. Namun sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi ya, kepala ya secara keseluruhan. Ya, kepala secara keseluruhan. Nah, kecuali misalkan seperti boneka untuk pajangan baju, ya namanya apa itu, untuk panetil. Ya, patung buat baju ya, patung buat busana gitu. Nah, ini tidak masalah asalkan ya jangan terlalu mirip sekali dengan manusia. Ya, itu hitungnya boneka juga ya, hitungnya boneka untuk kebutuhan pajangan. Dan kalau polosan, misalnya wajahnya itu polosan atau wajahnya kepalanya tidak ada, nah itu lebih bagus dan itu lebih aman, lebih selamat. Nah, Allah a'lam bishawab. Nggih. Saya itu punya 4 keponakan. Punya ipar dan keponakan itu semua jadi seniman. Punya ipar dan keponakan. Yang bapaknya ini juga membuat seniman manusia dan kemudian ke situ. Nah, sekarang anaknya pun kerjanya juga di animasi. Seperti fisik-fisiknya, apakah itu bisa nanti apakah umumnya apa yang dia gambar, karena itu bukan pekerjaan bagaimana tersebut. Yang kedua, kalau yang yang dibina itu punya gimana Ustaz? Ada sebagian ada ulama yang membolehkan, ada yang sama sekali tidak boleh.
Nah, jadi pertanyaan yang pertama tadi animasi kartun. Sama seperti pertanyaan di film ini ya. Buat animasi kartun. Baik. Nah, jadi misalkan membuat animasi kartun ya, misalkan di apa? Pakai aplikasi ya itu ya. Nah, baik. Allahu a'lam bishawab. Kalau di dalam digital ini tentunya lebih ringan daripada gambar lukisan atau gambar yang dicetak. Ini jadi kaidah ya. Yang di dalam digital yang tidak dicetak, yang ada di dalam alat perangkat HP dan laptop dan seterusnya, ini lebih ringan, artinya lebih diberi kelonggaran daripada yang dilukis atau yang dicetak. Tapi kalau dalam masalah yang animasi seperti itu, yang kartun, Allah a'lam bishawab, kami belum mengetahui jawabannya. Yang kami tahu kalau ada foto orang-orang yang dibuat hidup ya, ada foto yang dibuat hidup, maka ini dijauhi. Ya, foto yang dibuat hidup. Foto apalagi orang yang sudah meninggal dunia, ya, fotonya itu dibikin hidup. Ya, ini hati-hati karena kita khawatir terdapat dalam hadis-hadis yang kita baca ini, yaitu membuat seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati kalau yang modelnya adalah apa sekarang ini, yang foto dibikin hidup itu ya. Animasi ya. AI atau apa itu? Betul ya. Nah, ini hati-hati. Secara hukumnya Allah alam ya. Ini perlu ditanyakan lagi kepada ustadz yang lebih tahu, terutama yang masalah apa tadi, animasi yang kartun ya. Allah alam, kami sendiri belum punya jawabannya ya. Nah, sedangkan tadi emot ya, emoticon, stiker ya. Baik, ini hitungnya seperti simbol ya. Ini maksudnya seperti simbol, jadi tidak masalah ya, karena dia hukumnya seperti simbol, bukan seperti foto, kecuali yang mana menjadi simbolnya orang-orang kafir, simbolnya hal-hal yang dosa ya, simbolnya yang membangkitkan syahwat, simbol-simbol yang mengarah kepada kesyirikan, simbol-simbol yang mengarah kepada kekafiran ya, maka ini tidak boleh dipakai. Kalau dihapuskan tidak bisa ya, tapi tidak boleh dipakai. Mungkin ada gambar rumah ibadah non muslim, ada rumah ibadah atau simbolnya orang-orang kafir ya, ini jangan kita pakai. Nah, tapi kalau selain itu, ini hitungannya simbol, yang mana hukumnya boleh ya. Allahu a'lam bishawab. Yang yang dimulai benar. Yang kuning. Ya, stiker ya. Yang di WA itu biasanya kan ada makan kuning. Iya, itu hitungannya simbol. Ya, emot itu hitungannya seperti simbol. Simbol itu ya boleh gitu ya, simbol ya. Tahu simbol ya? Simbol itu kan ya seperti panah, seperti arah, seperti, nah itu maksudnya simbol. Nah, emot itu hitungannya seperti simbol dan itu dibolehkan. Nah, Gini, orang WA belasannya dikirim simbol gambar love-nya banyak nih. Apa maksudnya gitu. Dan terkadang orang itu balasnya main kirim gitu. Itu kan salah bang. Salah menimbulkan yang enggak mungkin ini. Baik, orang tiba-tiba ngirim gambar simbol love gitu ya. Iya, Nah, hati-hati. Nanti bisa baper gitu ya. Apalagi dari orang yang tidak dikenal misalkan. Ya, tidak masalah ya untuk masalah simbol ya, emot itu tidak masalah.
asalkan tadi tidak mengandung hal-hal yang menimbulkan syahwat, tidak mengandung yang menjadi ciri khas agama lain. Nah, ini yang dilarang. Ya. Kalau yang selain daripada itu tidak masalah. Ya. Yang tadi ditanyakan seperti simbol love atau yang lainnya, ini tidak masalah. Karena tidak termasuk makhluk bernyawa. Allahu a'lam bishawab. Yang ditanyakan emoticon yang gambar orang kemudian dia tersenyum, menangis gitu ya. Iya, tidak masalah. Karena tidak termasuk makhluk bernyawa. Nah, tadi sempat disinggung tentang wala ta'ala jual buat. Misalnya saya seorang tukang ojek atau tukang becak, ada pegawai bank yang pakai seragam kantornya dan itu bank pegawai. Jadi saya ini nganterin apa tidak Ustaz? baik. Ada pegawai bank yang pakai jasa si Gojek tersebut. Apakah diantar atau tidak? Jadi seseorang ya dia bekerja sesuai dengan pekerjaannya ya. Dia bekerja sebagai seorang Gojek yang mengantarkan, jadi jasa mengantarkan orang. Dan dia tidak tahu ya, atau ketika orang itu memesan ya, dia tidak tahu kalau dia ini pegawai bank. Begitu pas naik ternyata dia pegawai bank. Nah, kalau seperti ini tidak masalah ya, diantar. Tapi kalau orang ini sudah langganan, jadi dia datang kepada seseorang jasa pengantar ini, saya bayar Anda selama 1 bulan, tugasnya ngantarkan saya pulang pergi dari rumah ke bank. Nah, kalau seperti ini maka dihindari ya, karena dikhawatirkan tadi masuk ke dalam tolong-menolong di dalam keburukan. Tapi kalau sesekali dia order, ternyata yang order itu adalah pegawai bank, atau yang order orang yang pengen ke pas hari Minggu, order ya, orang ini pengen ke tempat ibadah. Nah, diantar atau tidak? Tetap diantar ya, karena tadi dia order itu dia tidak tahu atau dia tidak menanyakan mau kemana gitu ya. Tapi kalau orang tadi dia pakai langganan, sudah jadi langganan selama 1 bulan atau dia bayar untuk langganan, maka ini tidak boleh ya, karena hitungnya dia sudah tolong menolong dalam keburukan. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, iya Pak. Waalaikumsalam. Zaman sekarang Ustaz, untuk kemasan makanan atau minuman biasanya ada gambar-gambar artis yang nggak bisa kenal. Nah, kalau kebetulan kita jualan ada pajangan itu gimana Ustaz? Baik, ya jangan pakai pajangan Pak. Ya, kalau kita jualan ada gambarnya, pasti sabun, pewangi, itu kan semua ada gambar-gambar. Di dalam merek produk itu atau dipajang di luar, dipajang di depan atau gimana? Di kemasannya Pak ya? Bukan di iklan, bukan poster. Kemasannya bukan? Di kemasan. Saya taruh di pajang gitu kan. Ya, itu tidak masalah ya, karena kita tidak bisa menghindar ya, tidak bisa menghindar dari produk-produk seperti itu ya. Dan itu bukan kita yang bikin. Yang berdosa ya perusahaan ini. Jadi kita tidak menanggung dosanya. Yang menanggung dosa adalah perusahaan tersebut. Kenapa dia harus bikin ada gambar, bahkan mungkin gambar yang yang mungkin agak kelihatan auratnya, kelihatan rambut wanita,
sampo ataupun sabun yang mungkin kelihatan aurat wanita. Yang berdosa siapa? Pembuatnya ini. Kita yang menjual ya tidak berdosa, karena kita tidak bisa menghindar dari hal seperti itu. Nah, kecuali kita custom, saya pesen yang nggak pakai gambar misalkan. Kalau bisa silakan. Tapi kalau tidak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali dengan kesanggupannya. Nah, di zaman sekarang ini susah kita menghindar dari hal-hal seperti itu, ya. Produk-produk yang ada gambar makhluk bernyawa, bahkan gambar yang kelihatan aurat wanita. Ini sangat sulit kita menghindar di zaman sekarang. Nah, yang mana? Izin bertanya, kalau misalkan ada kasus ya, ada orang tua, seorang pelukis, kemudian kepada Allah beliau sudah meninggal, kemudian putranya itu selalu mendoakan, karena dahulunya orang tua tersebut sering melukis makhluk bernyawa, kemudian juga menerima pesanan membuat patung seperti itu. Apakah oleh Allah kemungkinan untuk diterima taubat atau diampuni dosa orang tuanya itu kemungkinan ada nggak? Gimana? Baik. Nah, barakallahu fiik. Ya, perlu kita pahami juga, orang yang membuat patung, orang yang melukis, ini bukan berarti dia kafir, ya, bukan berarti dia musyrik, bukan berarti dia berbuat kesyirikan. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini untuk menjelaskan bahwa ini termasuk wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan dan wasilah yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Jadi kita ini kenapa belajar kitab ini? Agar kita pengen tauhidnya betul-betul sempurna, tidak ada kekurangan dalam masalah tauhid. Sehingga hal-hal yang semacam ini, walaupun hanya sebagai wasilah, kita berusaha untuk menghindar. Jadi orang yang pekerjaannya mungkin sebagai seniman, menggambar makhluk bernyawa atau melukis makhluk bernyawa, bukan berarti dia telah kafir, bukan berarti dia telah musyrik. Nah, jadi kalau dia meninggal dunia, ya, sangat besar kemungkinan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti orang yang berbuat kesyirikan. Jadi kalau anak-anaknya apalagi mendoakan untuk orang tuanya tersebut, maka insya Allah diterima dan dikabulkan, dan Allah mengampuni dosa orang tuanya mereka tersebut. Nah, atau mungkin dia sebelum meninggal dia punya amalan-amalan kebaikan yang banyak. Bisa jadi amalan kebaikannya itu menghapus keburukan-keburukannya itu. Jadi ini bukan kesyirikan, tapi ini wasilah, ya, wasilah kepada kesyirikan, karena orang yang menggambar itu bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini dosa besar, ya. Membuat patung gambar makhluk bernyawa itu dosa besar. Karena ancaman-ancaman di sini itu sangat banyak, dan namanya ancaman, ya, masuk neraka, ancaman disuruh untuk meniupkan ruh. Nah, ini ancaman, dan namanya ancaman itu menandakan itu dosa besar. Nah, Allah alam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bertanya. Waalaikumsalam. Tentang pembahasan foto, Ustaz. Kan terdapat perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dengan syarat dan ada yang melarang. Nah, mungkin ada dua sudut pandang orang yang ekstrim, yaitu yang sama sekali tidak membolehkan foto, dan ada mungkin orang yang membolehkan namun dia bermudah-mudahan. Nah, ini yang kita bahas ini yang bermudah-mudahan, terutama di kalangan kita yang sudah mengerti. Nah, itu kan dikhawatirkan timbul berbagai macam usul. Semisal tasyabbuh dengan artis yang dimana kegiatan sehari-harinya dia dokumentasikan lalu dia sebarkan, yang itu juga menimbulkan
mungkin mudarat seperti ain atau dalam hal ibadah pencarian, nah itu kan juga mudarat Ustaz. Nah bagaimana dengan intinya hukum foto di mana orang sebagian itu bermudah-mudahan Ustaz? Terima kasih. Nah, barakallahu fiik. Nah, ya, jadi walaupun dalam masalah foto ini para ulama berbeda pendapat, namun tetap saja tidak terlalu bermudah-mudahan dalam masalah foto, terutama untuk di media sosial. Kemudian dikit-dikit difoto, dikit-dikit disebar. Nah, kalau tidak ada perlunya, ya tidak usah terlalu menyebar foto-foto seperti itu, karena betul ada mudarat, ya seperti terkena ain, bisa disalahgunakan oleh orang lain. Maka kalau tidak ada perlunya, maka seorang selalu berhati-hati untuk tidak bermudah-mudahan menyebar fotonya tersebut, ya. Dan termasuk mengoleksi ya foto sana foto sini, makanya foto dirinya pribadi, ya kemudian dia koleksi misalkan begitu. Kalau tidak terlalu penting, ya tidak usah terlalu mengoleksi foto-foto seperti itu. Nah, karena ya orang-orang soleh, orang-orang para ulama kita, guru-guru kita, ya jarang yang melakukan hal seperti itu. Berarti yang melakukan seperti itu ya golongannya siapa tadi? Ya para artis yang suka foto-foto, ya. Kalau kita lihat ya guru-guru kita, ulama-ulama kita yang soleh-soleh, ya tidak atau jarang mereka yang berfoto-foto seperti itu. Nah itu jadi teladan kita gitu ya. Jadi teladan kita bukan ya para artis. Kalau para artis memang ya mereka hobinya seperti itu, untuk melariskan dirinya, untuk memamerkan dirinya ya dengan cara seperti itu. Nah kita ini nggak perlu seperti itu. Dan min husni islamil mar'i tarku la ya'nihi, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, apalagi kalau sampai disebarkan, walaupun laki-laki bisa menjadi fitnah untuk perempuan, begitupun sebaliknya perempuan menjadi fitnah buat laki-laki, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.